Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan madani semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Salam kenal, saya Fatur dan teman saya Farhan. Oke, jumpa lagi bersama kita di Popcorn PNM Pojok Corner PNM. Oke, nah di episode kali ini teman-teman kita kedatangan narasumber yang spesial banget lah ya. Narasumber kita bakal ngobrolin terkait PNM cabang Pekanbaru. Beliau ini juga udah 13 tahun lebih kurang di PNM, dimulai dari marketing pas gabung di sini sampai saat ini sudah menjadi pemimpin cabang Pekanbaru. Nah, nanti kita akan ngobrolin khususnya itu tentang lintas generasi nih, komunikasi lintas generasi gitu. Nah, mungkin kita sambut langsung ada Pak Benny Satria. Gimana? Halo Bang Fato dan Bang Farhan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Pak Benny kan kita udah Bapak udah 13 tahun ya Pak ya di PNM ya. Dan Iya. saat ini kita di PNM cabang Pekanbaru sendiri udah membawahi 107 unit mekar dan ada 12 unit ulam. Iya. Dan 1.500 kurang lebih karyawannya Pak. Benar-benar. Nah, terus kita udah 1.500 itu usianya 18 sampai 25 tahun yang mayoritas ya. Iya betul. Sementara untuk pimpinannya sendiri itu usianya yang di 30 tahun ke atas atau gen milenial, dan ada gen baby boomers. Nah, baby boomers. Nah, betul, gimana tuh? Nah itu kan sebenarnya ada gap tersendiri ya Pak, karena untuk Gen Z sendiri kita lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel, sedangkan yang gen baby boomers dan milenial itu biasanya lebih terstruktur, ada hierarkinya. Jadi terkadang nggak jarang nih Gen Z itu dianggap yang kurang sopan lah, terlalu belak-belakan gitu dianggap sama milenial dan baby boomersnya gitu ya. Nah gimana sih apa sih yang Bapak lakukan gitu untuk memaintain karyawan Bapak yang Gen Z ini kebanyakan? Oke, makasih Bang Fato dan Bang Farhan ya. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di kegiatan bersama teman-teman untuk kita ngobrol tentang seputar PNM, khususnya tentang PNM Pekanbaru ya. Benar tadi yang disampaikan bahwa per Juni kemarin bahwa kita PNM Pekanbaru itu memiliki 107 unit mekar dan 12 unit ulam dengan total karyawan secara keseluruhan mungkin di angka 1.400 sampai 1.500. Sejalan dengan itu atau linear dengan PNM secara keseluruhan bahwa memang kita didominasi oleh hari ini insan PNM itu adalah rentan usianya Gen Z, millennials. Buat saya ya, ini kan lebih pada masalah kita dalam berkomunikasi dan interaksi ya. Kalau ada penelitian ataupun researchnya tentang Gen Z itu kecenderungan seperti apa, milenial seperti apa. Ini buat saya pribadi tentunya dalam keseharian ada ya, kalau perbedaan pastilah ya, karena juga lahir, tumbuh dan besar di zaman yang berbeda dengan memiliki karakteristik budaya juga lingkungan yang berbeda. Namun pada prinsipnya kembali ke personnya, ke kitanya. Jadi mau ya generasi apapun, sepanjang komunikasinya berjalan efektif dan efisien, yang menyampaikan clear dan diterima dengan baik juga atau clear juga, saya rasa perbedaan generasi ini tidak terlalu menjadi hambatan. Memang di dalam menyampaikan ini perlu disesuaikan dengan zamannya. Kalau komunikasinya saya rasa tidak terlalu berbeda lah, cuman mungkin penyampaiannya aja. Dan di Fatur sudah jelaskan juga, dianggap dalam tanda kutip kadang-kadang Gen Z dibilang kurang sopan lah, belak-belakan dan seterusnya. Itu kan kembali ke sudut pandangnya si yang berkomunikasi. Ya, Itu sih kalau untuk hari ini kita di Pekanbaru
sejauh ini dengan tim yang cukup besar, saya rasa masalah komunikasi buat saya tidak ada kendala ataupun hambatan. Dan satu lagi untuk kita di Pekanbaru ya, hari ini kalau kita lihat nih, kita sudah membiayai yang nasabah existing hari ini itu 394.700 nasabah dengan total penyaluran dari 2024 saja itu sudah 1.047 miliar. 1 triliun Pak. Iya, dan hari ini kita kelola pembiayaan kita tuh aktif 1,33 triliun. Artinya kalau kita tidak bisa clear di dalam berkomunikasi, di dalam berkoordinasi, ini bisnis secepat ini dan sebesar ini mengelola masyarakat prasejahtera, diberikan pembiayaan, saya rasa jadi masalah tentunya kalau di komunikasinya saja kita tidak clear. Iya. Berarti kalau kayak gitu Pak, kalau dari Bapaknya sendiri nih, treatment atau cara Bapak berkomunikasi dengan tim yang ada di bawah, biasanya seperti apa Pak? Apakah menyesuaikan atau mungkin dengan cara prinsipnya Bapak atau seperti apa? Ya, jadi kalau masalah style ya, ya kan yang penting apa yang disampaikan sama yang diterima itu kan harusnya clear ya. Dan saya rasa ini bukan tentang soal rasa juga. Oke. Nah, jadi kalau saya menurut saya Gen Z ini saya pribadi nih ya, saya nggak akan singgung tapi akan saya sentuh gitu. Jadi pendekatannya lebih ke ya smooth lah. Jadi seperti itu. Beda mungkin dengan millennials gitu, yang memang tumbuh dan menghadapi zaman yang juga berbeda, pendekatannya juga berbeda. Iya betul tuh, kayak dari pendekatan yang lebih smooth, kayak isu-isu di luar Gen Z itu yang lebih rapuh gitu. Maka mungkin pendekatan ya mental health, isu-isu Marah-marah. ya betul. Jadi pendekatannya kalau dari Bapak lebih ke merangkul gitu ya Pak ya, berarti lebih dibandingkan. Ya kita kan harus ya sebenarnya memang ya tuntutannya begitu, kita bukan minta dipahamin sama orang, tapi kita mahamin dulu tuh. Saya satu tim dengan Fatur, saya nggak bisa terus-terusan memahami Fatur atau Fatur terus memahami saya gitu. Artinya memang kan harus mulai dari kita kan memahami. Ada memang mereka yang bertahan, saya hubungan kerja seperti apapun, setoksik apapun, atasan seperti apapun, saya tetap bertahan kok, saya butuh pekerjaan ini. Ada juga, dan banyak juga saya kalau memang mau dibayar berapapun tapi caranya begini, lingkungan kerja begini, udahlah tinggalin gitu kan. Yang bisa rezeki bukan cuman di sini kita cuman ya gaji. Ya yang hal-hal begini kan bagaimana kita memperlakukan teman-teman tentu yang memang secara kita nggak akan bisa berharap mereka itu bisa seperti yang kita harapkan tanpa kita melakukan pembinaannya, kita sampaikan, kita edukasi. Setelah itu ya mungkin nggak bisa juga sekali sampaikan langsung paham yang dimaksud, memang harus continue, harus berulang-ulang gitu. Ya apalagi dengan yang tadi kalau dibilang rapuh ya nggak semuanya juga kan? Iya betul. Jadi itu kalau yang saya pelajari, tapi seru mengelola atau
bekerja bersama tim dengan lintas generasi ini seru. Ya, ya artinya memang ya seru lah dengan teman-teman Gen Z ini. Bereksperimen nggak sih Pak itu ya Pak? Kalau Ya gimana tuh ya, kita harus kita jadinya belajar terus loh, kok begini gitu, ini kok begini. Jadi kalau kita melihat sebuah fenomena atau perilaku kemudian kita judge gitu kan dan menjadi sebuah penilaian, nah akhirnya selesai di situ. Tapi ketika kita melihat sesuatu, kita perhatikan, kita analisa, kita dalemin lagi, kita lihat lebih dalam lagi, oh ternyata begini, ternyata begini. Jadi memang kalau saya pribadi, memang saya memulainya dari saya dulu, ketika berkomunikasi, ketika berinteraksi, ketika memimpin teman-teman dengan lintas generasi, terutama yang generasi Gen Z. Oke. Nah, nih kalau Farah mau nanya Pak, tadi kan kita fokus pembahasannya di Gen Z gitu ya Pak ya. Sementara kan ada milenial, ada baby boomers yang notabene-nya udah jadi atasan-atasannya si Gen Z ini. Kalau Bapak ke generasi milenial sama baby boomers, treatment atau cara seperti apa yang Bapak lakukan supaya kan nanti informasi dari Bapak turun ke mereka, turun lagi ke Gen Z ini gini. Gimana cara Bapak untuk melakukan komunikasi ke mereka itu? Ya sebenarnya sama aja. Kalau saya sih kata kuncinya memahami ya kebutuhan teman-teman. Jadi saya terus sampaikan ke tim itu bahwa dengan kita sebanyak ini, dengan kita sebesar ini, berapapun sebenarnya target yang kita terima, akan gampang kita capai, akan gampang kita raih kalau kita lakukannya itu dengan solid, dengan kompak gitu. Nah, supaya bisa solid, supaya bisa kompak, yang paling penting adalah komunikasinya harus cair nih, harus clear gitu. Sebagai leader ya jangan minta dimengerti, jangan nggak dipahamin aja, tapi juga harus bisa memahami tim di bawahnya, apa kondisi yang dihadapi, kendala seperti apa, tantangan seperti apa, solusinya seperti apa. Bukan dalam konteks menilai atau cuman mengevaluasi, tapi juga harus bisa hadir ya kalau udah bisa menjadi PIC pelaksana ya minimal sebagai solusi dia harus bisa gitu. Jadi intinya komunikasi itu tanggung jawab berdua lah ya Pak ya, antara yang tua maupun yang muda ya. Gimana nanti mereka supaya komunikasi itu bisa sampai nih maksud dari komunikasi tadi apa, clear semuanya, harus saling berusaha memahami gitu ya Pak ya berarti ya. Tapi mungkin karena budaya juga ya Pak, jadi kadang kalau di Indonesia tuh mungkin ya saya ngerasa mungkin sebagai Gen Z kita lebih dituntut untuk memahami yang lebih tua gitu. Sementara kalau yang tua itu ya karena mereka mungkin lebih punya power gitu. Saya sebagai Gen Z saya ngerasa gitu sih sebenarnya gitu. Berarti kurang tepat ya Pak ya. Iya betul. Iya, ada semacam pakem ya, ini sebenarnya bukan saklek juga. Buat saya dulu sebelum kenal dan sebelum hadir di tengah-tengah Gen Z ini dalam satu tim gitu, dulu ketika ada anak muda yang berjalan di depan orang tua harus menundukkan badan gitu kan, yang seolah-olah permisi gitu. Kalau tidak seperti itu dianggap kurang sopan atau pernah dididik. Hari ini kita menemukan ya nilai-nilai. Jadi memang konsekuensi dari ada pergeseran nilai lah ya, ada pergeseran budaya gitu. Yang kalau disikapin saklek, jadi kurang ajar, pernah diajar sopan gitu kan. Ya itu kan di zamannya saya katakanlah gitu ya. Di zamannya teman-teman yang lahir dan besar di era yang 2005, 2010, 2015 gitu kan, itu enggak menghadapi yang kondisi-kondisi seperti itu. Iya. Nah, ya kalau
sebelum tahu memang mungkin akan ada penilaian seperti itu, tapi setelah mengenal dan berbaur dengan Gen Z ini, saya rasa ya fun-fun aja. Oke. Mungkin itu juga yang bikin kayak kalau dulu nih Pak, saya pernah berada di fase kalau saya main Facebook itu orang tua saya marah-marah. Nah kalau sekarang orang tua saya malah lebih rajin nonton main Facebook daripada sayanya gitu. Ini mungkin terlalu menyesuaikan diri jadi ya gitu kan, jadi lintas generasi juga jadinya kan, berpengaruh juga tuh. Gitu kondisi yang dan kita harus siap dengan perubahan zaman, perubahan perilaku, sepanjang memang bukan dalam hal-hal yang dalam tanda kutip yang memang hal-hal yang krusial ya, misalnya ketika berbicara dengan yang lebih tua sebut nama itu kan udah kelewatan. Nah, itu pun nggak ada hubungan antara Gen Z atau itu masalah attitude juga gitu. Tapi kalau yang ya cara dalam menyampaikan, cara mereka ya menyikapin, saya rasa yang masing-masing harus saling memahami aja. Bukan satu. Ya betul. Jadi yang milenial baby boomers juga harus belajar memahami nih gimana perkembangan zaman itu bisa menggeser nilai-nilai di Gen Z itu ya Pak ya. Selagi komunikasinya dan tidak menyalahi koridor gitu ya Pak ya, berarti itu masih bisa dimaklum. Artinya ada batas-batas yang kita sama-sama tahu, Gen Z pasti tahu, milenial pasti tahu, baby boomers apalagi pasti tahu batas-batas yang memang masih bisa ditolerir atau yang masih bisa dianggap wajar, sama yang sudah kelewatan atau sudah nggak bisa diterima lagi gitu. Nah, batas-batas ini saya yakin dan percaya kedua generasi ini pasti tahu batas itu. Nah sepanjang tahu ya kembali ke poinnya ya saling memahami. Dengan perbedaan generasi ini, si baby boomers atau si milenial harus bisa ngertiin eranya Gen Z, yang si Gen Z juga harus bisa memahami, ya paling nggak cari referensi lah, oh ternyata tuntutannya di millennials itu seperti ini gitu. Dan dengan egonya masing-masing secara baby boomers atau milenial sampaikan, lu harus begini, kalau nggak bisa begini, lu begini. Sementara itu mungkin cocok atau tepat untuk millennials ketemu millennials, tapi ketika ketemu Gen Z itu nggak bisa. Nah, millennials harus paham. Nah, untuk Gen Z seperti apa aja. Nah, itu yang terus kita pastikan berjalan di cabang Pekanbaru, karena dan pastinya ya di lingkungan itu saling mempengaruhi. Betul. Artinya kalau sudah timbal balik antar generasi bisa saling menempatkan, saya rasa komunikasi nggak akan menjadi isu. Saya rasa angka target ataupun value yang ingin kita capai, kita ciptakan di Pekanbaru, bahwa kita membantu masyarakat prasejahtera melalui pembiayaan, melalui modal, melalui pelatihannya, sehingga bisa mengangkat ekonominya, dan secara efek dominonya perkembangan ekonomi membaik. Ya, untuk itu kan harus dimulai dari dalam. Itu bisa terwujud dan bisa tercapai. Besar juga berarti dampak dari komunikasi. Hanya komunikasi saja itu berdampak besar yang dampak Pekanbaru khususnya Pak. Iya, jadi kalau masalah ini nggak clear, bagaimana target ini nanti akan bisa terrealisasi. Anggap targetnya bisa terrealisasi juga dengan komunikasi seadanya, dengan sendiri-sendiri gitu. Tapi apakah nilai-nilai yang
kita harapkan juga include di dalam satu flow ini bisa terwujud juga gitu kan. Nanti nasabah juga sama, teman-teman di lapangan, teman-teman AO terutama, terus kita berikan cara komunikasi, pelatihannya, edukasinya. Bukan cuma masalah kita kasih modal kemudian selesai, tapi juga bagaimana memberdayakan si ibu-ibu ini. Nah, ini daya tantangannya di mereka lebih berat lagi tuh. Yang mereka hadapin adalah nasabah-nasabah yang mungkin sudah seperti orang tuanya sendiri, seumuran orang tuanya, Iya. yang pada hakikatnya mereka membawa nama perusahaan. Iya. Kalau mereka tidak dibimbing, tidak diberikan masukan yang menjadi penilaiannya nanti bukan cuman persennya aja, tapi juga penilaian terhadap corporate, terhadap BNM gitu, terutama BNM Pekanbaru. Nah, supaya semuanya bisa terwujud, kan butuh kolaborasi, butuh ya sering-sering ngobrol lah. Kalau saya dengar-dengar juga di PN Pekanbaru ada pelatihan-pelatihan kayak KS, aspek gitu ya Pak ya, untuk mungkin itu salah satu cara untuk menunjang komunikasi ya Pak. Ya, kita siapkan banyak kegiatan-kegiatan, mau itu KS, knowledge sharing, kita pelatihan, kita diskusi, kita FID, kita meeting gitu. Yang salah satu tujuannya bagaimana kita semua lini di peran dan visinya masing-masing itu bisa memastikan target yang ya minimal di target di 2024 ini bisa tercapai dan dengan suasana yang gembira gitu. Bukan dengan terpaksa, bukan karena takut sama atasan, bukan karena tapi karena memang ini kebutuhan kita gitu. Ini yang value begini yang coba kita terus gerakkan melalui tadi itu. Di samping menambah pemahaman mereka, karena bisnis bergeraknya cepat, perubahan terjadi begitu cepat juga, kebiasaan masyarakat juga berubah. Di pembiayaan juga perkembangannya cepat loh. Di 5 tahun ke belakang, bahwa yang kita layanin adalah masyarakat prasejahtera perempuan yang kalau dikategorikan itu mungkin adalah seumuran kakak saya atau seumuran dengan saya. Tapi hari ini yang menjadi mendominasi usia itu kan adalah milenials ini, emak-emak milenials ini. Iya. Artinya yang juga kebiasaan nasabah hari ini dengan kebiasaan nasabah 5 tahun yang lalu juga pastinya berbeda. Dan itu kan nggak bisa dengan cara yang sama pendekatannya. Iya, betul. Pelatihan-pelatihan tadi, perubahan-perubahan kebijakan, ketentuan ini yang menyesuaikan dengan tantangan saat ini. Nah, itu harus kita pastikan tersampaikan dan dipahami oleh sampai ke tim pelaksana di unit kerja. Oke, mungkin terakhir nih Pak, mungkin ada pesan gitu untuk insan milenial di luar, baik yang Gen Z, millennials, dan baby boomers yang mungkin masih ada masalah nih sama komunikasinya. Pesan saya ya untuk teman-teman PNM, terutama insan PNM Pekanbaru ya, bahwa kita hari ini bekerja di perusahaan yang mempunyai cita-cita yang mulia ya. Kita memberikan pembiayaan untuk masyarakat prasejahtera, dan bukan cuma sampai di situ, kita juga memberikan pelatihan, pendampingan yang salah satu tujuan akhirnya adalah supaya ekonomi mereka terangkat. Ketika ekonomi mereka terangkat, memang kesejahteraan itu bisa
ya harapannya sih secepat mungkin bisa terangkat juga. Nah, ketika amanah ini bisa kita lakukan dengan baik dan dampaknya juga sesuai dengan yang diharapkan, maka di situ ada nilai yang lebih yang bisa kita dapatkan, bukan cuman sebatas mengembangkan diri atau mengembangkan karir atau cuma gaji gitu, tapi ada nilai lebih yang kita dapatkan di situ. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik, tentunya dengan melakukan ya semua hal-hal yang sudah digariskan. Nggak bisa juga kita berimprovisasi yang memang sebenarnya belum diatur gitu. Jadi ikutin alurnya, lakukan tugas dan pekerjaannya dengan penuh semangat, dengan menaati aturan dan kebijakan yang ada. Insya Allah di ujungnya nanti adalah kemuliaan atau sesuatu yang bernilai lebih itu akan kita peroleh juga. Oke. Mungkin itu teman-teman dari Pak Benny. Mungkin izin Pak Farhan mau menyampaikan kesimpulan dulu nih sebelum kita tutup gitu ya. Jadi teman-teman, ternyata untuk berkomunikasi antar lintas generasi itu nggak sulit kok gitu. Yang penting kita itu harus saling memahami gitu. Terus juga jangan ada ego-egoan dalam tanda kutip gitu. Yang lebih muda harus bisa lebih terbuka, yang lebih tua juga harus bisa adaptasi gitu ya. Yang baper, What's of the day, jangan baper gitu ya. Apalagi kalau kita bicaranya di lembaga pembiayaan gitu ya, pasti baper itu harus dijauhkan dari kitanya gitu. Terus juga apalagi ya tadi ya, untuk komunikasi kita harus bisa menyentuh gitu. Jadi intinya kalau sama Gen Z atau komunikasi lintas generasi ini harus bisa saling penyesuaian, teman-teman ya Pak Tur ya. Iya, kita tanggung jawab. Jadi nggak ada nih gue lebih tua, gue yang lebih harus disesuaikan. Oh iya. Nyesuaiin gue nggak ada gitu. Jadi kita memang harus saling belajar satu sama lain. Yang tua juga baru pertama kali nih nemu generasi baru, Iya. generasi yang alpha mas. Generasi assalamualaikum diganti sama P. Assalamualaikum diganti sama P itu banyak tuh. Aduh. Gitu. Nah itu dia. Oke, mungkin terima kasih banyak Pak Benny atas waktunya. Semoga Bapak sehat terus Pak, dan semoga PNM Cabang Pekanbaru bisa lebih tumbuh berkembang lagi Pak, seperti yang kita targetkan ya Pak ya, terbaik gitu. Mungkin itu dari kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.